Salam peledak dari Bonsai Nahita. Apa kabar rekan? Semoga sehat selalu dan sukses terus usaha kita ya. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang kokopit. Di sini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Pertama, yang kita bahas adalah apa itu kokopit dan dari mana asalnya. Kedua, bagaimana cara membuat kokopit. Ketiga, apa fungsi dari kokopit tersebut. Baiklah rekan, kita akan bedah satu persatu tentang kokopit ini. Bagian pertama, kokopit adalah serbuk atau sabut dari kelapa. Dan kokopit ini kalau kita bedah lagi menjadi 2 bagian, yaitu koko fiber, yaitu kulit terluar dari sabut kelapa, dan coco core itu bagian dalam dari sabut kelapa. Jika ini dicacah atau dihaluskan, maka disebutlah dia dengan kokopit. Secara umum, pembuatan kokopit bisa dengan 2 cara, yaitu dengan manual dan elektronik. Kalau dengan manual bisa menggunakan pisau, gunting, parang, ataupun parutan manual. Kalau yang elektronik bisa dengan blender dan bisa dengan mesin pencacah yang kapasitasnya lebih besar. Kalau yang saya gunakan di sini sekarang adalah menggunakan parang yang bobotnya hampir 1 kilo dan juga tatakan ya, atau kayak telenan gitu. Dan juga sebelum saya cacah, kita akan berbagi atau belajar dulu mengenai kokopit ini yang harus kita bersihkan dari zat tanin. Zat tanin itu sendiri adalah senyawa polifenolik yang memberikan rasa pahit dan astringen pada makanan yang memiliki sifat antioksidan dan antimikroba. Sering ditemukan dalam teh, anggur, dan terutama pada sabut kelapa. Astringen ini sendiri adalah sensasi pengencangan dan pengiringan yang dirasakan mulut jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat tanin. Jadi zat tanin pada kokopit harus dibuang karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Dan tanin yang memiliki sifat astringen ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman yang dapat menyebabkan tanaman kerdil bahkan mati rekans. Jadi sebelum ini kita cacah, kita harus rendam dulu. Untuk perendaman ini sendiri sebenarnya lebih bagus kalau di air yang mengalir. Tapi karena tidak ada air mengalir di tempat saya, jadi saya rendam aja rekan. Berikut kita review hasilnya. Ini sudah saya rendam sekitar 1 minggu lebih, dan ini udah rendaman kedua. Inilah yang disebut pembuangan zat tanin itu. Ini warnanya agak coklat kemerah-merahan dan aromanya juga kurang sedap rekan, agak tangi dia. Dan yang sudah umurnya 1 minggu lebih, ini udah perendaman sekitar 3 kali penggantian air ya. Ini, dan airnya tidak kuning lagi. Kemungkinan besar ini zat taninnya sudah berkurang banyak. Jadi kira-kira begitu rekan ya. Nah, setelah ini direndam barulah saya cacah sampai halus. Ini kita cacah sehalus mungkin. Kira-kira hasilnya demikian. Dan memang agak lama ya karena manual, jadi harus sabar dan tekun. Kalau mau lebih halus, lebih dicacah ulang lagi lah. Begitu rekan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Kira-kira begini hasilnya rekan. Kalau sudah kita cacah agak banyak dan ini sudah lumayan halus ya. Kalau secara manual ini sudah lumayan halus, tapi tetap kalah dengan mesin ya rekan. Nah,
Ini kan sudah hasil dari rendaman pembuangan zat tanin, dan setelah itu kita cacah. Ini sudah langsung bisa kita gunakan untuk media tanam rekans. Baik dia untuk cangkok dan media penanaman tanaman yang akan kita tanam. Baik itu untuk bunga, bonsai, kemungkinan besar lebih bagus dari media-media yang lain rekan. Kenapa demikian? Dikarenakan kokopit ini penyerapan airnya diserap itu cepat, dan bisa dikatakan penyerapan airnya tinggi rekan, dan penguapannya lambat. Nah, di situ dia kenapa banyak digunakan orang untuk media cangkok. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah menggunakan ini untuk media cangkok. Memang terbukti bahwa hasilnya lebih bagus dari media-media lainnya, tanah, humus atau yang lainnya. Bisa kita katakan kokopit ini pilihan utama untuk media cangkok. Dan jika ini kita mau gunakan menjadi pupuk organik bisa juga rekans. Jadi ini sudah termasuk bagian dari ketiga bahasan kita tadi, fungsi dari kokopit. Pertama tadi untuk media tanam, media cangkok, dan yang kedua ini rekans fungsinya untuk tepatnya pupuk organik, bahan dasar pupuk organik. Karena di kokopit ini sendiri banyak terdapat unsur P-nya, fosfor rekans. Dan bagaimana caranya untuk lebih memaksimalkan agar ini bisa menjadi pupuk organik? Bisa kita fermentasi. Bahannya tidak terlalu rumit rekan. Seperti yang saya katakan tadi, E4 mikroorganisme yang bisa kita beli di toko-toko pertanian ya. Murah kok. Baru ini molasenya atau gulanya. Harus ada rekan untuk makanan, bahan makanan si mikroorganisme ini. Oke. Kira-kira seperti ini rekan, kita tutup rapat, dan untuk lebih yakinnya ini kita kasih ditindih aja ya, pakai alat pemberatnya. Bertepatan sini ada batu bata. Kira-kira seperti ini, dan baiknya ini dicek setiap hari karena kita tidak menggunakan kayak saluran udaranya. Jadi ini tertutup rapat seperti ini rekan. Dan untuk mengetahuinya nanti dia berhasil apa tidak, dia tidak bau tengi, tapi baunya bau-bau aroma alkohol kayak gitu, aroma tape rekan. Seperti ini udah selesai, ini udah hampir 2 minggu yang sudah saya fermentasi, dan aromanya tidak tengi lagi rekan. Ini aroma tape. Dan setelah saya cium begini, dia aromanya aroma tape rekan. Dan ini udah bisa digunakan, airnya juga untuk pupuk cair ya, dan bisa dikatakan POC ya, pupuk organik cair. Dan ini bisa juga dicampur dengan media lain seperti cacahan pisang, atau langsung dengan tanah juga, atau dengan sekam padi bisa langsung digunakan jadi pupuk, bukan media tanam aja ya. Berikut pengaplikasian atau penerapan dari kokopit yang saya gunakan untuk bahan cangkok rekan, media cangkok ya. Kalau kita perhatikan ini walaupun hari panas, tapi airnya tidak langsung menguap, dan inilah salah satu kelebihan yang saya infokan tadi kalau menggunakan media kokopit. Penguapannya tinggi rekan. Yang dimaksud di sini adalah ketahanannya terhadap penguapan tinggi. Jadi sangat bagus digunakan untuk media cangkok rekans. Demikian cara mudah membuat kokopit sendiri untuk rekan sekalian, terutama buat pemula juga. Ya, jadi sudah kita pelajari tadi apa itu kokopit, bagaimana cara membuat kokopit yang benar,
dan apa fungsi dari kokopit itu sendiri. Semoga ini bisa menginspirasi buat rekan sekalian untuk membuat kokopitnya sendiri, karena memang kokopit sangat handal untuk media tanam dan juga pupuk organik rekans. Jangan lupa di subscribe, tombol like-nya, dan jika ada masukan silakan di komen agar channel ini berkembang terus dan bisa berbagi ilmu ke seluruh rekan penggemar bonsai seluruh Indonesia dan penggemar pertanian juga. Tetap semangat, terus berkarya. Bye.